Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur makmur ton, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Oke lur, semoga selalu senantiasa disehatkan semuanya. Dan ini saya akan membuat tutorial cara bikin lengkungan. Ini langkah pertama, kita bikin asnya dulu. As untuk menahan daripada nanti mal yang akan kita gunakan. Setelah jadi seperti itu baru kita susun itu bata-bata. Ini saya menggunakan bata kerawangan angin-angin yang bolong-bolong. Itu enggak layak juga dijual. Jadi ya untuk mal-mal seperti itu kita susun seperti itu. Kita susun semuanya sampai membentuk lengkungan yang kita inginkan. Dan ini menjadi salah satu faktor atau penahan daripada pasir supaya tidak longsor. Selanjutnya kita buat mal pasir. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya supaya kami lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Dan jangan lupa di share lur, bagikan kepada teman-teman supaya video ini lebih banyak manfaatnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke lur, subur makmur beton selalu senantiasa memberikan tutorial berbagi ilmu tentang profil beton. Semoga yang lagi belajar, yang mungkin mau minat untuk usaha profil beton ini menjadi salah satu acuan semangat dan manfaat bagi kita semua. Oke lur, kita susun terus pasirnya. Nah, tumpangannya itu di angin-angin itu. Nah, setelah terbentuk baru kita tutup lubang-lubangnya itu karena masih nanti akan mengganggu kalau belum rata. Oke, setelah bentuknya rata baru kita ratakan sampingnya lur, sesuai dengan bentuk yang ada. Kita finish dulu mal pasirnya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Setelah jadi seperti ini, nah semua sudah rata dan terbentuk sesuai dengan keinginan kita bersihkan dulu bekas mal yang kita lewat tadi. Lalu bekas relnya atau malnya itu kita kasih oli. Itu fungsinya untuk supaya pertama ya tidak lengket dan yang pasti lebih licin supaya enak nanti pas kita nyerut. Setelah kita pastikan pas, baru kita siapkan malnya. Ini mal dasar pasir. Kalau yang tadi, nah ini yang kita lepas ini adalah mal dasar pasir untuk bentuk lengkungannya. Nah, setelah selesai mal pasirnya baru kita ganti dengan mal dasar luluhan. Ini luluh campur semen. Luluh bahasanya itu ya adukan loh. Semen campur pasir, campur air, diaduk. Nah, itu spasinya ya minimal 2 mili lah. 2 mili, 1 mili bisa, tapi saya menggunakan kurang lebih 2 mili. Itu fungsinya untuk nanti pas di saat kita finishing itu tidak nyantol-nyantol atau lebih gampang. Makanya judulnya adalah termudah karena ini menggunakan mal double. Nah, seperti itu loh bentuknya. Supaya di saat finishing itu tidak ada lagi luluhan atau adukan yang jerabut atau nyantol di saat kita finishing seperti itu loh. Kasih spasi lah, nanti setelah selesai bentuknya baru kita lepas. Oke, kita siapkan pasirnya dulu. Kita siapkan 3 ember dulu sementara dan itu sudah cukup, bahkan lebih sedikit. Kita kasih semen 1 ember setengah. Aduk-aduk lur yang rata, bukan yang rata, yang tua saja. Tidak perlu irit-irit, harus royal semen biar cepat kering, cepat kuat. Lalu setelah adukan rata kita kasih air sedikit sambil nunggu air luluhan itu tadi meresap. Kita siapkan jilitan. Nah, jilitannya kita tabur dulu di atas mal yang sudah terbentuk pasir tadi. Jilitan itu semen campur air aja loh. Jadi bahasa tukang itu yiyitan atau ajian, tapi itu karena tidak diaji ya namanya yiyitan lah. Wes, entah apa itu namanya lah, yang penting seperti itu. Jangan dicampur pasir dulu, itu khusus untuk dasaran awal supaya lebih cepat dan tidak gampang melotrok, dikasih yiyitan dulu. Nah, setelah adukannya siap kita aduk-aduk. Nah, ngaduknya lur karena sudah ada rendaman beberapa menit tadi itu. Lalu kita siapkan ember. Nah, sebelum kita tabur semen dulu. Sebelum kita tabur luluhannya, kita taburin keliling dulu pakai semen kering. Itu fungsinya supaya mempercepat pengeringan dan tidak melotrok. Nah, setelah itu baru kita mulai pelan-pelan tipis-tipis saja
luluhnya itu kita kaprotkan, bahasanya ya wis dikaprotkan gitu lah, dikaprotkan keliling sampai dengan yang sudah kita keliling itu sampai semuanya tertutup dengan rata, tipis-tipis saja, karena kalau langsung kita melotrok. Nah setelah itu kita tabur semen kering lagi. Awalnya gigitan kita tabur semen kering, lalu kita kasih adukan semen dan pasir serta air, lalu kita tabur semen kering lagi, dan seperti itu prosesnya. Nah jangan lupa setelah diserut langsung dibersihkan emalnya. Nah setelah 2 kali taburan semen baru kita siapkan lur, ini besi lur, harus dikasih besi ya, kalau nggak dikasih besi nanti diangkat rawan patah, karena ini bawanya biasanya dikirim keluar, jadi pas kalau tidak dikasih besi itu risikonya rawan patah lur. Tapi kalau dikasih besi aman, sentosa sampai ke tujuan. Oke, besinya itu cukup 2 saja lur, atas dan bawah saja, karena itu fungsinya hanya untuk menahan. Ini bukan menahan kekuatan ya, tetapi menahan keadaan supaya di saat di perjalanan itu tidak pecah, karena ini adalah sifatnya ornamen tempel ya, jadi nanti finishingnya itu lebih mudah di saat kita mengaplikasikan. Makanya harus rapi, harus mulus, harus kuat loh. Nah setelah semuanya itu sudah kita kasih besi 2 itu saya potong 2 nanti jadinya, karena itu bentuknya spanyol. Nah spanyolan ini fungsinya biasanya digunakan di ruang tamu, penyekat antara ruang keluarga. Nah seperti itu, semua sudah terpasang besi, lalu setelah dikasih besi itu kita tabur semen kering dulu. Kita tabur sampai rata, setelah rata semuanya baru kita kasih luluhan lagi, encer-encer saja, dan jangan terlalu tebal juga, karena itu masih rawan lur, masih empuk. Jadi kita perlu ketelatenan, kesabaran, dan keulatan dalam menjalani profesi ini. Nah seperti itu loh. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah mempunyai dasar dari persemenan, ya silahkan ini disimak dan bisa menjadi motivasi atau menjadi motivasi bagi kita. Nah selanjutnya kita tabur semen lagi. Jadi setelah kita tabur semen, kita kasih gigitan lagi, kita tabur lagi, kita kasih gigitan lagi sampai betul-betul bentuknya itu sempurna sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi memang seperti itu lor, prosesnya berulang-ulang, nggak cukup 1-2 kali, bahkan bisa sampai berkali-kali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena malnya ini kalau langsung itu pas diserut itu brodol itu apa, bisa rontok, bisa roboh. Dan ini hasilnya bisa sempurna loh, makanya sekarang ini zaman canggih. Jadi kita itu harus banyak-banyak inovasi dalam pengerjaan kegiatan apapun, terutama ini di bidang semen, seni semen profilan. Nah seperti itu loh, kita cek lagi kalau memang sudah sesuai, baru kita siapkan gigitan. Nah ini sudah sesuai loh, sudah pas dengan mal yang kita pasang. Nah, sudah bentuk tapi belum licin, masih baru luluh semen dan pasir. Nah itu namanya masih belum finishing. Nah sambil menunggu finishing lor, nah ini kita siapkan dulu semennya, kita siapkan, kita seperti biasa 1 ember dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Nah kita rendam dulu lor. Jadi ini sering saya buat video seperti ini, cara ngerendam semen supaya sempurna, adukannya bisa pulen, bisa lemes, bisa enak dikaprotkan dan digunakan, baik itu untuk profilan maupun untuk entungan rumah. Nah itu prupus-prupusnya itu harus hilang. Nah kita bersihkan dulu sambil menunggu semennya itu hilang, gelembung-gelembung yang ada di dalam bak kita cek lagi, kita bersihkan. Nah setelah hilang seperti ini, sudah tenang, tidak ada gelembung-gelembungnya, baru kita angkat, baru kita aduk-aduk. Nah enak sudah aduk-adukannya. Kalau kurang air bisa ditambah air. Nah aduk-aduk ini, ingat gigitan pertama itu jangan terlalu encer loh ya, juga jangan terlalu kental, sedang-sedang saja. Nah sebelum kita finishing ini kita lepas dulu mal luluhannya. Ini mal finishing kita menggunakan pipa yang sudah dibakar dan dibentuk sesuai
sesuai dengan kemampuan dan selera saja bentuknya itu. Oke. Nah, setelah itu baru kita aduk-aduk lagi, sekira-kira cukup baru kita tempelkan pelan-pelan saja. Itu kita awali dari bawah ke atas, nanti selanjutnya seperti itu dari atas ke bawah dan seperti itu selanjutnya. Nah, diratakan dulu, diratakan semuanya, jangan terlalu encer, kekentalannya sedang lah, nggak juga terlalu kental. Setelah semuanya rata kita taburin pakai gigitan, nah baru kita serut. Nah, setelah nyerut langsung kita bersihkan itu lur emalnya, karena kalau kita tidak bersihkan nanti hasilnya tidak bisa rapi, pasti jerak-jerak. Setelah serutan pertama selesai, kita tabur semen, kita tabur lagi gigitan seperti itu. Nah, prosesnya memang berulang-ulang seperti itu dan jangan bosan untuk mengulanginya. Kita tabur semen lagi. Setelah selesai kita tabur semen, kita tabur gigitan lagi. Jadi memang berulang-ulang seperti itu. Jadi ya sabar, namanya juga usaha ya. Usaha itu kalau memang harus maksimal itu ya memang harus sabar dan telaten serta ulet. Terus seperti itu kita lakukan berulang-ulang sampai dengan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Karena kalau 1-2 kali itu biasanya masih bolong-bolong loh, dan itu nanti akan kecewa konsumen begitu kita membeli, begitu orang membeli. Makanya jangan sampai kecewa. Nah, seperti itu lur. Nah, teman-teman juga semuanya sahabat, jangan lupa bahwa usaha yang kita lakukan tidak akan pernah berbohong masalah hasilnya. Jadi sesuai dengan apa yang kita usahakan. Semangat terus apa yang kita lakukan, kita cintai pekerjaan kita, dan kita harus bangga dengan profesi yang kita lakukan, supaya semangat dan supaya terus menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Seperti itu terus loh. Kita tabur lagi. Nah, ini mulai finishing, jadi mulai agak diencerin luluhnya, tidak apa-apa. Agak encer dari awal tadi. Kalau memang dirasa kurang sempurna, kita tambah lagi loh. Kita tambah lagi, kita kasih gigitan lagi. Dan ini yang terakhir ini tidak usah tidak usah ditabur semen, tidak apa-apa, karena kalau tabur semen nanti hasilnya kurang mulus, biasanya seperti itu. Yang terakhir 2 kali atau 3 kali terakhir dari serutan kita tidak usah dikasih semen, hasilnya seperti ini. Luar biasa mulus, wah ya kan. Nah, itu sudah siap dipasarkan. Nah, seperti itu loh, sudah bentuknya sesuai dengan mal yang sudah kita bikin. Nah, seperti itu loh. Jadi wis sabar wae berkali-kali. Nah, jangan lupa setelah selesai ini kita potong. Nah, setelah beberapa jam, 1 jam lah kurang lebihnya, kita potong supaya rapi dan besok enak di saat kita ngangkatnya. Ini kurang lebih ya 24 jam sudah bisa diangkat kalau memang harus diangkat. Tapi yang lebih sempurna itu ya 2 hari lah, 2 hari 2 malam itu sudah siap dikirim keluar daerah. Walaupun jalan gerunjang tetap aman dan tetap tidak ada risiko pecah maupun retak dan lain sebagainya. Kita potong pinggirnya itu, sisa-sisa luluh itu supaya rapi, supaya nanti pas di saat kita angkat itu tidak lagi berubah seperti itu. Nah, potongnya pelan-pelan saja lur, karena masih empuk. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya supaya kami lebih semangat lagi untuk membangun channel. Dan semoga ada manfaat. Dan bagikan ke teman-teman supaya lebih luas lagi manfaatnya. Dan semoga selalu senantiasa kita diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan selalu senantiasa dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.